Hai teman-teman, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan sharing tentang tips beriklan di Facebook dengan menggunakan video ads. Teman-teman sekalian, saat ini beriklan dengan video ads sangat diminati karena dinilai sangat bagus dampaknya, bisa menyedot pengunjung lebih banyak, dan selain itu juga dinilai efektif. Dan saat ini Facebook itu sangat mendukung untuk iklan video ya. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, kita harus punya mindset yang benar dulu ya, sebelum beriklan di Facebook. Mindset pertama adalah bahwa kita harus bisa memberikan value. Ya, jadi di sini Facebook menginginkan bahwa setiap orang yang beriklan atau posting di Facebook itu harus memberikan value kepada audiensnya. Jangan sampai kita tidak memberikan nilai tambah apa-apa kepada audiens Facebook. Nah ini biasanya akan kurang berhasil kalau kita nggak memberikan value yang baik. Yang kedua juga kita harus berinteraksi dengan audiens kita, ya, dan harus dibuat sedemikian rupa sehingga fun. Karena kita harus ingat bahwa audiens Facebook, ya, orang-orang berkunjung ke Facebook itu sebenarnya bukan untuk belanja ya, bukan untuk membeli produk. Kemudian yang ketiga adalah video yang kita buat itu harus seakan-akan kita sedang berbicara dengan audiens kita, layaknya berbicara dengan teman. Nah, kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan goalnya dulu teman-teman. Goalnya ya, yang pertama adalah apakah kita tujuannya untuk mencari fans ya, yaitu dengan supaya orang yang menge-like banyak, atau untuk supaya orang-orang mengirim email ke kita, mengisi email ya sebagai database ya untuk kita, database pelanggan, atau kita menginginkan adanya call ya, jadi supaya audiens kita menghubungi kita untuk pesan barang atau untuk menanyakan sesuatu begitu. Jadi harus jelas dulu nih tujuannya apa. Kemudian juga kita harus menetapkan siapa target market kita dengan spesifik, apakah anak muda, remaja, atau orang tua, ya kan, usianya berapa, pria atau wanita, kemudian juga hobinya apa, interestnya apa, ini mesti jelas. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus siap dengan budget iklan yang kita punya. Karena kalau budgetnya itu nanggung-nanggung juga mungkin belum mencapai maksimal, ya kita sudah berhenti dulu, sangat disayangkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah harus ada action. Action diinginkan apa? Jadi follow up setelah kita menanyakan iklan di Facebook Ads, ini actionnya apa ke depannya. Nah kemudian hal penting dalam membuat iklan video di Facebook Ads, yang pertama adalah kita harus memberikan semacam pertanyaan, mengajukan pertanyaan. Misalnya, apakah Anda ingin kurus atau langsing tanpa diet, tanpa olahraga? Itu sangat menarik bagi calon konsumen kita. Apalagi ditambah misalnya hanya dalam waktu 90 hari. Ada lagi keterangan dijamin. Waduh, ini betul-betul sangat menarik ya. Dan yang kedua adalah kita harus menawarkan solusi tadi. Jadi bagi orang yang gemuk tadi ya, ada solusinya sekarang nih, bisa kurus kalau dia tanpa harus olahraga, tanpa harus diet ya, yang menyiksa mungkin bagi sementara orang. Jadi kita harus memberikan solusi, menawarkan solusi. Yang ketiga adalah kita harus menyampaikan benefit dari produk kita. Itu apa sebetulnya? Kayak tadi suplemen untuk pelangsing, ya benefitnya adalah bisa melangsingkan tubuh gitu. Jadi kita jangan bicara fitur terlalu banyak, misalnya mengandung ini, mengandung itu. Itu nggak terlalu penting buat calon konsumen kita. Yang terpenting adalah apa benefitnya buat mereka. Ya, kemudian jangan lupa harus ada call to actionnya. Jadi setelah itu kita pengen calon konsumen kita harus bagaimana? Apakah memesan atau share atau membeli
beli barang atau sekedar komen saja, ini harus jelas call to actionnya. Kemudian yang harus dihindari teman-teman waktu kita beriklan di Facebook Ads ya, video khususnya ya, dan atau semua Facebook, itu kita harus ikut aturan yang ditentukan oleh Facebook. Itu bisa dilihat di www.facebook.policies/ads ya. Jadi jelas sekali di situ mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu. Kemudian juga yang lain adalah yang harus diingat, call to action kita itu harus sesuai. Jangan sampai misalnya kita janji memberikan bonus e-book misalnya, tapi ternyata setelah orang mengisi formulir buku tamu ternyata e-booknya nggak ada, atau janji kasih gimmick ini tertentu ternyata kita bohong. Jadi nggak boleh berbohong ya, di dunia online ini harus jujur, harus transparan, tidak boleh bohong. Nah kemudian unsur-unsur yang harus diperhatikan ya teman-teman sekalian, mungkin ini di sini saya kasih contoh untuk salah satu postingan ya, bahwa di postingan itu harus mengandung unsur emosional, benefit ya. Jadi di sini kelihatan ada unsur benefitnya, misalnya yang atas itu start saving time to social ya, itu benefitnya. Kemudian harus ada great feature ya, yang rasional ya. Di contoh di sini adalah manage all your social network from one single dashboard. Misalnya kan memudahkan sekali. Dia harus bisa memanage social network dia hanya dari satu dashboard misalnya. Kemudian teman-teman perhatikan pada gambar itu harus kelihatan orangnya tersenyum kan, happy, relax, kemudian more time ya, mereka tuh punya banyak waktu luang seperti itu. Kemudian coba perhatikan lagi pada yang bagian bawah, itu terlihat sekali ada unsur rasionalnya lagi gitu ya, karena di situ ada jaminan free 30 days trial ya. Jadi ini no risk ya, it's free to try ya. Jadi ini bagus sekali. Kemudian ada bila perlu ditambahkan social proof-nya, misalnya setelah dipakai oleh 10 juta konsumen, ini sangat memperkuat produk yang akan kita jual. Nah berikutnya saya berikan contoh best Facebook Ads ya, yang bagus ini ya, waktu ada iklan Anda mau jadi Facebook milioner misalnya ya, bisa ada 2 postingan ini bisa dipelajari. Kemudian mengapa Facebook kita menggunakan Facebook Video Ads teman-teman sekalian? Yang pertama adalah karena Facebook Video Ad ini ya, atau di Facebook ini ada 100 juta view per hari. Jadi ada 100 juta video yang bisa ditonton dalam satu hari. Jadi banyak sekali. Kemudian 75% dari yang lihat video itu adalah dari mobile ya, dari handphone, dari gadget ya, itu sangat memudahkan sekali. Kemudian kalau kita beriklan di Facebook Ads video ads itu dihitung iklan baru setelah 3 detik ke atas. Jadi kalau belum 3 detik orang lihat itu nggak dihitung, kita nggak dikenakan biaya. Nah yang bagusnya lagi adalah bisa autoplay. Nah ini ya, jadi kalau teman-teman tiba-tiba sedang jalan-jalan atau di HP-nya muncul orang lagi live ya, itu bisa autoplay Facebook. Jadi tanpa harus membuka dulu atau kita mencari linknya dulu, itu bisa langsung. Nah kemudian kalau kita bandingkan antara YouTube dan Facebook video, itu bagus mana? Nah menurut saya Facebook video ini ada kelebihannya tadi. Jadi seperti air mengalir ya Facebook video ini, karena orang tanpa mengakses linknya bisa langsung melihat videonya. Sedangkan kalau di YouTube orang harus tahu dulu URL-nya ya, harus searching dulu baru bisa menonton videonya ya. Kemudian yang terakhir adalah tips Facebook Video Ads ya, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Facebook Ads ini bagus banget untuk bisa membangun engagement dan conversion ya. Pakai video ini bagus banget, yang paling sekarang lagi ngetrend dan paling powerful menggunakan video, karena video ya ada suara, ada gambar ya, ini sangat bagus. Kemudian dengan ada Facebook Live ini mengundang engagement ya, jadi cepat berinteraksinya dengan target
audiens kita. Nah, kemudian yang perlu diingat adalah 10 detik pertama saat kita menayangkan iklan video atau live itu sangat penting. Kalau orang suka pasti akan nonton terus, tapi kalau detik pertama orang nggak suka, dia akan scroll ke atas ya, jadi nggak lihat lagi gitu. Kemudian yang juga harus diingat tipsnya adalah harus mencantumkan caption atau title. Ini sangat penting nih. Ini juga untuk meningkatkan engagement. Iklan di Facebook video ini bisa di retargeting ya untuk membangun engagement audience. Jadi yang udah pernah lihat itu bisa kita retargeting lagi ya. Nah, teman-teman, ini saya memberikan contoh beberapa video ads ya, tampil yang komennya banyak, share-nya banyak ya, bisa dilihat di sini ya. Nah, teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan kalau memang dirasakan ada manfaatnya, silahkan like dan share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkannya ya. Demikian dari saya dan terima kasih, sampai jumpa.